Seorang pengusaha telur ayam di Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara menjadi korban pembunuhan. Tubuh korban penuh luka dan bersimbah darah. Ratusan warga memadati jalan di Ponorogo, Kelurahan Ilir, Kota Gunung Sitoli, Nias karena dikejutkan adanya penemuan mayat seorang pengusaha telur ayam di dalam rukonya. Korban yang diketahui bernama Edi Sofyan, berusia 60 tahun ini tewas dengan sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Korban ditemukan pertama kali oleh istrinya yang curiga karena suaminya tidak kunjung pulang ke rumah hingga pukul 9:30 malam. Saat istri korban tiba di ruko, korban ditemukan sudah terbujur kaku di dalam ruko. Istri korban yang panik langsung keluar dan berteriak meminta pertolongan warga. Jadi korban pertama sekali ditemukan oleh istrinya. Iya, dalam keadaan apa? Dalam keadaan Ada luka yang dialami apa aja lukanya? Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah kejadian perkara dan memasang garis polisi. Dari hasil penyelidikan sementara, korban tewas akibat dibunuh. Korban mengalami luka akibat senjata tajam di leher dan kedua kakinya. Jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Thomsen, Nias guna divisum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah bukti petunjuk untuk mengungkap kasus ini. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Untuk memperbarui informasi terkini kasus pembunuhan terhadap pengusaha telur di Nias, Sumatera Utara, kita telah terhubung dengan Oneman Halawa. Selamat petang, Oneman. Ya, selamat petang, Putri. Ya, seperti apa perkembangan kasus ini? Ya, pasca kejadian ditemukannya sosok mayat salah seorang pengusaha atau agen telur yang ada di Kota Gunung Sitoli, tepatnya di Jalan Diponegoro. Kemarin malam korban ditemukan dengan sejumlah luka bacok di sekujur tubuhnya, dan sampai saat ini polisi masih terus melakukan pencarian karena di TKP sendiri pada waktu kejadian korban ditemukan belum ada tanda-tanda yang bisa mengarah kecurigaan kepada para pelaku. Di sisi lain juga bahwa TKP sendiri di beberapa lokasi polisi masih susah untuk mendapatkan bukti petunjuk seperti dari CCTV yang ada di sekitar lokasi untuk memastikan bagaimana kejadian tersebut terjadi. Dan hari ini memasuki hari kedua, polisi masih terus melakukan cek ulang TKP untuk memastikan seperti apa alat-alat bukti yang bisa dijadikan untuk alat petunjuk untuk menetapkan atau mengejar para pelaku terkait pelaku pembunuhan terhadap Edi Sofyan, salah seorang pengusaha telur ayam yang ada di Kota Gunung Sitoli tadi malam. Baik. Nah, sampai saat ini lokasi juga telah dipasangi garis polisi untuk mengamankan TKP agar tidak terjadi kerusakan TKP untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut yang akan dilakukan oleh tim Reskrim Polres Nias di TKP sendiri. Begitu, Putri. Baik, Oneman, apakah polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di sana? Seperti apa hasil pemeriksaannya? Ya, sejauh ini tadi malam pada saat kejadian di lokasi polisi sempat mengamankan satu pekerja dari korban, yaitu salah seorang supir yang pada saat itu sedang ditanyai polisi seperti apa kejadian, karena peristiwa ini sebenarnya korban ditemukan oleh keluarganya itu pada pukul 9:30 malam. Itu pun karena adanya kecurigaan istri yang melihat suaminya tidak kunjung pulang. Dan kesehariannya korban ini merupakan salah satu agen atau pengusaha telur ayam yang ada di Jalan Diponegoro, dan biasanya itu pada sore hari sudah menutup aktivitas dan kembali ke rumah. Nah, untuk itu kemudian karena korban tidak kunjung pulang, maka istrinya terus mencari dan menemukan hingga kembali ke ruko tempat mereka berusaha, justru menemukan suaminya telah terbujur kaku dengan sejumlah luka bacokan di sekujur tubuhnya. Baik, informasi dan dari korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Oke, informasi dari pihak keluarga, apakah sebelumnya pihak keluarga ini mendapatkan teror atau ancaman dari pihak tertentu atau seperti apa? Ada masalah mungkin? Ya, sejauh ini memang dari hasil informasi yang kami kumpulkan di lapangan bahwa korban sendiri merupakan orang yang tidak begitu banyak berinteraksi dengan dan dia dalam bersosialisasi di masyarakat dengan teman-teman juga cukup baik. Dan sejauh ini dari informasi keluarga,
korban sendiri belum ada dilihat atau ditemukan adanya konflik atau permasalahan dengan orang dalam waktu seminggu terakhir ini. Baik, Oneman, untuk hasil visum sendiri apakah sudah dirilis oleh pihak kepolisian? Ya, untuk hasil visum sendiri serta penyelidikan dari kemarin, polisi masih belum bisa memberikan informasi karena mereka masih fokus terhadap untuk mengungkap bukti-bukti apa menuju untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Karena sampai saat ini pelaku sendiri belum bisa dipastikan ini dilakukan oleh siapa karena minimnya alat bukti di lokasi TKP sendiri. Putri. Baik. Terima kasih Oneman melaporkan langsung dari Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara.